Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat sehat dan sempat, masih diberi umur. Semoga kita bisa menggunakan sebagai sarana beribadah kepadanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya dengan doa dan harapan semoga kita mendapatkan syafaat yaumul kiamat. Amin. Kepada anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Negeri 1 Rowokule, khususnya kelas 11 dan lebih khusus lagi para calon peserta ANBK tahun 2021 yang saya banggakan, izinkanlah Bapak akan menyampaikan, mensosialisasikan terkait dengan apa itu asesmen nasional atau yang sekarang disebut dengan AN sebagai pengganti dari yang dulunya adalah ujian nasional atau yang disebut dengan istilah UN. Baiklah, akan Bapak mulai. Yang pertama itu asesmen nasional adalah sebagai evaluasi sistem pendidikan. Nah, asesmen nasional atau AN itu dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah, sedangkan prestasi siswa itu dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Adapun pijakan dasar hukum pelaksanaan asesmen nasional adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada pasal 57 ayat 1 mengatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan pasal 59 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan dan jenjang dan jenis pendidikan. Elemen kebijakan asesmen nasional. Asesmen nasional atau AN hanya diikuti sebagian atau sampel siswa yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Dalam hal ini di SMA Negeri 1 Rowokule sudah mendapatkan calon peserta AN yang sudah ditentukan dari Kemendikbud, yaitu sampel dari kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Adapun AN 2021 digunakan sebagai basis tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan pemerintah daerah. Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. AN dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah. Kemudian AN atau asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah dan pemerintah daerah. Adapun hasil dan atau dampak yang diharapkan dengan adanya asesmen nasional yaitu pertama, asesmen nasional atau AN bukan evaluasi individu siswa. Kemudian yang kedua, hasil AN dapat ditindaklanjuti oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak menambah beban siswa baik kelas 12 maupun jenjang kelas terakhir di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Selain itu, asesmen nasional mengurangi kecemasan pemangku kepentingan dan menghilangkan tekanan untuk curang. Kemudian
Evaluasi kinerja lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam. Selain itu, berorientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar sekolah atau antar daerah. Nah, pemetaan dan potret mutu satuan pendidikan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, SMP, madrasah tsanawiyah, dan SMA, SMK maupun MA di semua daerah. Nah, kinerja sistem terpantau secara berkala, kemudian hasil an digunakan untuk evaluasi diri. Nah, asesmen nasional atau A terdiri dari AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, informasi dari ketiganya diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran, yaitu dari AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, harapannya dari hasil an itu akan menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah atau madrasah dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Nah, asesmen nasional sebagai evaluasi sistem pendidikan di AN 2021 diselenggarakan per jenjang secara bertahap dan hasilnya dilaporkan sebagai input untuk evaluasi diri dan perencanaan satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Nah, mungkin anak-anakku sekalian bertanya-tanya, kenapa kok tidak ada sekarang menjadi ada AN? Apakah berbeda antara dan AN atau ujian nasional dengan asesmen nasional? Ya, ada beberapa perbedaan antara dan AN. Antara lain, kalau itu untuk menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang, jadi kalau di SMA pada kelas 12. Kemudian mengukur capaian individual peserta didik. Dan yang ketiga, seluruh peserta didik kelas 12. Nah, kemudian laporan individu peserta didik yaitu SHUN atau surat hasil ujian nasional. Adapun asesmen nasional adalah pertama mengevaluasi kualitas pendidikan. Jadi yang dievaluasi itu satuan pendidikan, sekolah, bukan individu peserta didik atau siswa. Yang kedua, memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga, peserta meliputi siswa yang dijadikan sebagai sampel, yaitu diambil dari sejumlah siswa kelas 11 dengan jumlah 45 peserta utama ditambah dengan 5 peserta cadangan. Dan selain peserta didik yang sampel, juga terdiri dari semua guru dan kepala sekolah, itu juga sebagai peserta asesmen nasional. Dan yang keempat, laporannya adalah laporan satuan pendidikan, bukan laporan individu. Kemudian perbedaan soalnya antara soal dan soal AKM pada AN itu, kalau dalam soal aspek formatnya itu pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan AKM dalam AN itu pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Kemudian komposisinya, dari aspek komposisi itu pengetahuan 40%, kemudian aplikasi 40% dan penalaran 20%. Sedangkan AKM dalam AN pengetahuan komposisinya itu
20%, aplikasi 50%, dan penalaran 30%. Kemudian dari aspek konteks, kalaupun itu 50% soal pun tidak menggunakan konteks. Sedangkan dalam AKM, semua soal diberikan konteks personal, sosial, kemudian budaya, sains. Kemudian dari yang selanjutnya, asesmen nasional sebagai pada sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu komponen AKM literasi membaca dan AKM numerasi atau angka jumlah. Kemudian bentuk soalnya itu objektif. Nah, demikianlah yang perlu Bapak sosialisasikan, sampaikan kepada anak-anakku sekalian, dengan harapan kalian menjadi semakin jelas dan paham, sehingga nanti dalam mengikuti, dalam melaksanakan ANPK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer bisa berjalan dengan lancar dan sukses, berhasil sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu untuk mendapatkan potret sekolah kita secara komprehensif yang pada akhirnya bisa menjadi dasar untuk perencanaan perbaikan di masa mendatang. Demikian, akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.